dari saudara ahli, Pak Frans ini menyampaikan harus sesuai fakta. Yang pertama kita bicara soal Bapak. Bapak itu disampaikan oleh saksi Nur Hasan adalah 2 orang berbadan tegap, bukan Hasto Kristianto. Ini sudah diiyakan oleh saudara ahli ketika saya menunjukkan transkrip BAP dan putusan pengadilan. Kemudian yang dibilang oke sip itu sudah disampaikan oleh Saiful Bahri. Ini dalam keadaan Saiful Bahri pada saat itu kenapa dia bilang oke sip? Karena sekjen pada saat itu orang yang sibuk tidak hanya mengurusi pencalekan saja tetapi banyak hal yang diurusin. Jadi apakah itu menyetujui? Saiful Bahri menyampaikan oke sip itu tidak menyetujui. Artinya dibuktikan dengan apa? Saiful Bahri ini diomelin. Dia sampaikan saya kena tegur dan itu create saya sendiri. Itu sudah di fakta persidangan. Jadi sudah sampaikan. Kemudian yang ketiga bicara soal dana talangan. Dana talangan ini sudah disampaikan oleh saksi Doni Triistiqomah dan Saiful bahwa mereka mengklaim bawa nama karena yang satu karena takut istri, yang kedua yang Doni kenapa bawa nama sekjen supaya si Saiful cepat-cepat datang untuk mengambil uang dari Harun Masiku. Kemudian nanti soal penghijauan juga sudah disampaikan bahwa penghijauan itu adalah inisiatif dari si Saiful Bahri. Saiful Bahri ini kan dalam persidangan sudah sampaikan proyek penghijauan itu dia yang handle. Kemudian apa lagi ya? Saya pikir peristiwa yang terkait dengan suap itu terbantahkan bahwa uang itu bukan dari Hasto Kristianto dan lebih jelas lagi bahwa itu adalah dari Harun Masiku. Bicara soal perintangan ini kan juga saksi tidak mengetahui ya apa yang diperiksa apakah perintangan atau tidak. Jadi yang dimaksudkan adalah untuk itu tenggelamkan dari Nur Hasan itu adalah 2 bapak. Kemudian bicara soal itu tenggelamkan HP itu ada di penyidik yang si Kusnadi menyampaikan dilarung, pakaian dilarung. Ayo dong kita juga hormati dong, ada kan kawan-kawan kita yang mempercayai kepercayaan bahwa kebiasaan adat melarung itu bagian dari proses kepercayaan ya, tentunya kita harus hormati. Kemudian ini yang menarik teman-teman, kalau disampaikan ada menenggelamkan handphone, chat itu tidak akan muncul di persidangan ini. Ini kan logika sederhana, logika hukumnya. Artinya apa? Kalau handphone itu benar-benar tenggelam, tidak akan muncul di persidangan yang itu tenggelamkan, jangan disayang-sayang. Kusnadi bilang saya kepik, sesuai Kusnadi bilang kepik karena dia melarung baju. Jadi apalagi yang mau kita cari di sini persidangan. Dan kami juga sedikit kritisi kepada Ali, saudara Ali, karena beberapa kali ketika kita sampaikan fakta persidangan, Ali mengiyakan. Tetapi ketika kemudian digali, Ali juga berubah lagi. Jadi ketidakkonsistenan dari saudara Ali dalam persidangan yang terbuka ini, itu yang membuat catatan buat kami semua. Ingat teman-teman, apa yang disampaikan oleh Ali, yang menyampaikan keilmuan ini menyangkut dengan nasib orang. Apakah orang itu akan dipidana atau tidak, ini berdasarkan keterangan. Jangan sampai memberikan keterangan hanya berdasarkan asumsi kemudian membaca dari berita. Kemudian tidak melakukan riset. Kalau tadi rekan saya nanti akan sampaikan, perlu nggak riset? Harusnya kan melakukan riset. Jadi teman-teman, kami tentunya catatan ini memperkuat posisi kami bahwa tidak ada bukti yang disampaikan oleh JPU terhadap klien kami keterkaitan dengan suap maupun perintangan penyidikan. Mungkin rekan Febri mau sampaikan. Diperiksa, yang sedang diperiksa dan masih akan dilanjutkan di jam 7 nanti, ini adalah bukti terakhir dari pihak penuntut umum. Kalau dilihat dari saksi sudah 15 orang dan ahli 4 orang. Jadi kalau dilihat dari saksi dan ahli, ini adalah yang terakhir yang sudah diberikan kesempatan oleh majelis hakim. Dari total 19 orang itu kita sudah melihat dan semakin yakin bahwa beberapa bagian fundamental dari dakwaan itu justru tidak terbukti atau bahkan terbukti sebaliknya di proses persidangan ini. Dan fakta-fakta persidangan sampai dengan hari ini
sebenarnya hampir semuanya sama dengan fakta persidangan yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi tidak ditemukan sebenarnya, misalnya kalau posisi Pak Hasto menyediakan uang atau memberikan uang 400 itu tidak ditemukan sebenarnya. Makanya yang dilakukan adalah upaya untuk menafsirkan menggunakan ahli seolah-olah kata bapak itu mengacu pada terdakwa. Jadi upaya menafsirkan karena bukti yang lain tidak ada bukti langsungnya dan tidak ada bukti yang memenuhi syarat sesuai dengan hukum acara kita yang mengatakan bahwa bapak itu adalah Pak Hasto. Makanya tadi kami buka di PDI Perjuangan sendiri di DPP-nya dari 27 ya, dari 27 pengurus DPP sebagian besarnya itu adalah bapak-bapak. Jadi banyak sekali bapak di PDI Perjuangan sebenarnya. Apalagi kalau ditafsirkan Nur Hasan seorang security yang harus memanggil bapak. Kemudian tiba-tiba ada lompatan logika seolah-olah bapak itu adalah Pak Hasto. Padahal jauh sekali jenjangnya. Kalau kami urai tadi setidaknya ada 6 lapis. Nah semuanya dipanggil bapak. Makanya nggak logis penjelasan atau pendapat dari ahli yang mengatakan di ujuk-ujuk bapak itu adalah Pak Hasto. Lalu siapa seharusnya bapak itu? Kita harus melihat apa yang dijelaskan oleh orang yang berkomunikasi. Nah ini sesuai dengan pendapat ahli juga nih sebenarnya. Ahli bilang ya untuk memahami komunikasi dua orang maka orang yang berkomunikasilah yang paham maknanya. Makanya sebelumnya Nur Hasan diperiksa, orang yang berkomunikasi itu diperiksa dan ditanya, kata bapak itu siapa? Pak Hasto bukan? Bukan. Harusnya selesai. Tidak perlu dipaksakan, dikait-kaitkan dengan berbagai cara, seolah-olah kata bapak itu mengacu pada Pak Hasto. Nah itu tadi kita uraikan di persidangan. Bahkan kami apa adanya saja menguji di persidangan. Ahli tadi bilang menyimpulkan kata bapak itu dari sejumlah data bahasa, sejumlah chat dan komunikasi. Dari 7 komunikasi yang ada, 6 ya kalau yang di BAP penyidikan, dari 6 komunikasi yang ada, itu yang menggunakan kata bapak, itu hanya 1 komunikasi. Itu pun disebutkan oleh saksi itu bukan Pak Hasto. Sedangkan yang Pak Hasto komunikasi langsung dengan orang lain itu semuanya manggil Mas. Karena kultur di PDI Perjuangan egaliter dalam konteks komunikasi sehari-hari tadi. Jadi manggilnya Mas. Ternyata bukan Bapak. Nah, ini tentu menambah kejanggalan-kejanggalan sebenarnya atau kesimpulan-kesimpulan jumping ya, kesimpulan-kesimpulan yang jumping yang semua seolah-olah diarahkan pada Pak Hasto. Padahal bukti sidangnya tidak bicara seperti itu. Itu poin pertama yang penting. Poin kedua adalah, tadi kami tanya, kalau ahli melakukan kajian tentang hal ini, dokumen apa saja yang dibutuhkan? Perlu nggak verifikasi atau wawancara dengan pihak-pihak yang berkomunikasi? Perlu nggak wawancara dengan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan itu? Perlu nggak melihat aspek sosiologisnya, situasi sosialnya bagaimana, organisasi yang melatar belakangi bagaimana? Kata ahli perlu, tetapi dalam proses ini semuanya tidak dilakukan. Yang dilakukan hanya 2 hal saja. 1, menerima uraian latar belakang dari penyidik, yang saat kami tanya apakah ahli yakin itu benar atau tidak, ahli mengatakan tidak menjadi masalah, tidak menjadi pertimbangan soal benar atau tidak benar. Artinya ahli tidak mempertimbangkan kalau ini salah, kemudian kesimpulannya bisa salah begitu. Kalau ini benar, maka kesimpulannya mungkin bisa benar. Gitu kan. Nah, dari metodologi ini saja kita melihat ada persoalan yang serius dari pengambilan keputusan, pengambilan kesimpulan oleh ahli tersebut. Padahal biasanya ketika ahli menjadi ahli di perkara-perkara perdata lainnya, sebagian besar itu dia studi lapangan dulu.
Ini nggak ada studi lapangan sama sekali. Pada perkara perdata itu isunya hanya soal kepemilikan aset. Ini ada isu hak asasi manusia di sini. Ada isu orang yang akan ditahan, yang sudah ditahan bahkan, dan orang yang akan berpisah dengan keluarganya, orang yang tidak mendapatkan hak-haknya, kebebasan dan lain-lain. Tetapi standar untuk risetnya sangat rendah. Makanya menurut kami ada persoalan yang cukup serius dengan validitas pendapat ahli tersebut. Meskipun demikian, secara profesional, meskipun validitas pendapat ahli itu kita sama-sama saksikan itu tidak cukup valid, meskipun demikian tentu kami secara profesional tetap menghargai kapasitas ahli-ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum ini. Karena makanya kita sama-sama bertanya dan menggali lebih jauh. Syukur-syukur bisa membuat terang persoalan. Mungkin 2 poin itu dulu dari saya. Silakan. Ya, saya ulang. Pasal 1 angka 28 KUHP, ahli itu diajukan di persidangan untuk membuat terang, bukan membuat buram. Ya. Sudah jelas keterangan ahli ketika dihadapkan dengan fakta persidangan tadi ya. Pak Roni sudah sampaikan tadi fakta-fakta persidangan, ya. Lalu ditanya ahli tadi, ahli bahasa, Pak Frans. Kalau fakta persidangannya ini Bapak ini enggak disebut Pak Hasto gimana? Oh berarti Bapak yang 2 orang katanya. Itu fakta persidangan kan? Jadi seluruh fakta persidangan udah diungkap.